Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiko Fitrianto, NPM 22312150, kelas IF22DX. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar algoritma sebagai tugas mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Untuk pertama yaitu pengertian dari algoritma, yaitu algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan instruksi atau kegiatan. Sedangkan pengertian algoritma menurut para ahli yaitu, menurut Kani tahun 2020, algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Beberapa ahli menganggap algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam matematika atau perhitungan untuk memecahkan masalah lain, terutama komputer. Artinya, semua susunan logis yang disusun dalam urutan sistem pembelajaran tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu dapat kita katakan seperti sebuah algoritma. Lalu, untuk sejarah dari algoritma, yaitu saat itu Al-Khawarizmi menulis sebuah buku dengan judul Al-Jabar wal Muhawwalah, yang artinya buku pemulihan dan perguruan, atau The Book of Reservation and Reduction. Dari judul buku itu kita juga mendapatkan kata aljabar atau lebih dikenal dengan istilah algebra. Lalu Abu Abdullah Ibn Musa al-Khawarizmi tahun 770 sampai 840 Masehi lahir di Khawarizm, Keva, sebuah kota di selatan Sungai Oxus, sekarang disebut dengan Uzbekistan. Pada tahun 770 Masehi, Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan terkenal pada masanya. Ada beberapa cabang matematika yang ditemukan antara lain disebut otonom dan ahli geografi. Lalu kita melangkah ke jenis-jenis algoritma. Ada beberapa jenis-jenis algoritma pada komputer. Antara lain yang pertama yaitu rekursi. Itu sebuah fungsi algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang sehingga masalah dapat diselesaikan dengan benar. Lalu yang kedua, divide and conquer, yaitu akan membagi masalah besar menjadi masalah kecil. Jenis algoritma ini sebenarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu memecah masalah menjadi submasalah yang lebih independen dan lebih kecil dari masalah lain yang sejenis. Kedua, memecah masalah asli setelah dapat menyelesaikan masalah yang lebih kecil secara terpisah. Lalu yang ketiga, dynamic programming. Dynamic programming akan bekerja dengan mengikat hasil dari proses masa lalu dan juga menggunakan untuk menemukan hasil baru. Lalu yang keempat yaitu greedy. Tipe ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah otomatis atau optimasi. Dalam algoritma ini kita dapat menemukan solusi yang lebih optimal secara lokal tanpa mengkhawatirkan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Dan kita dapat menemukan solusi yang lebih optimal secara global. Lalu yang kelima yaitu brute force. Yaitu konsep dari algoritma ini sebenarnya sangat sederhana. Selama proses ini, brute force mengintegrasikan semua solusi yang mungkin untuk menemukan satu atau lebih solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah. Lalu yang keenam yaitu algoritma backtracking, yaitu teknik yang dapat memecahkan masalah yang berbeda secara rekursi dan mencoba mereka untuk menemukan solusi dengan memecahkan suatu bagian dari masalah pada waktu yang sama. Jika solusi gagal, kita dapat menghapusnya dan kembali mencari solusi lain.
Lalu kita melangkah selanjutnya yaitu fungsi algoritma. Setelah mengetahui definisi dan karakteristik algoritma, kita harus mengetahui fungsi dari algoritma tersebut. Benarkah algoritma hanya dibutuhkan hanya untuk dalam pemrograman? Seperti disebutkan sebelumnya, algoritma dapat diterapkan ke banyak jalur kehidupan. Hanya saja penerapan algoritma yang lebih sering dibahas pemrograman yaitu komputer. Selain itu, beberapa fungsi dari algoritma yaitu pertama, membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleksitas dan lebih sederhana. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap masalah yang muncul. Lalu, memungkinkan pemrograman untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Kemudian, pemrograman hanya perlu dilakukan perubahan pada waktu tertentu, dan program dapat diperbarui untuk memilih masalah yang muncul. Lalu, kita melangkah selanjutnya yaitu karakteristik algoritma. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik algoritma ada 5 jenis yaitu finiteness atau keterbatasan. Algoritma harus berhenti setelah mengambil sejumlah langkah yang terbatas, yaitu ada tujuan akhir yang tercapai sehingga program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Program yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa program tersebut mengandung algoritma yang salah. Lalu yang kedua, definitas. Definitas sendiri yaitu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu atau ada kepastian. Yang ketiga yaitu input atau masukan. Input ini adalah masalah yang diketahui dan solusi yang akan diselidiki. Algoritma ini tidak memiliki atau lebih input yang merupakan jumlah yang disediakan untuk algoritma untuk diproses. Yang keempat yaitu output atau keluaran. Algoritma tidak memiliki atau nilai output. Algoritma ini tentunya harus menjadi solusi atau solusi dari suatu masalah. Yang kelima, effectiveness, yaitu keefektifan. Algoritma harus efisien. Setiap urutan atau langkah harus sederhana mungkin sehingga dapat diimplementasikan dalam waktu yang wajar. Jadi rekan-rekan semua, demikian penjelasan yang lengkap kami tentang algoritma. Mohon jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diimplementasikan dalam pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.